Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Nah, hari ini mata pelajaran dari Ibu. Nah, Ibu berharap adik-adik sekarang dalam keadaan sehat ya. Karena pada hari ini kita tahu sekarang dalam keadaan COVID. Jadi mungkin adik-adik bisa menggunakan masker dan bisa menggunakan jaga jaraknya dengan posisi duduknya. Bisa ya? Bisa, Bu. Sebelum itu, ini Ibu lihat ruangannya dalam keadaan kurang bersih. Jadi Ibu berharap mungkin yang ada sampah di sekitaran bisa dipungut karena proses pembelajaran nanti akan terasa terganggu apabila ada sampah yang ada di sekitaran adik-adik. Ibu berikan waktu 1 menit untuk bisa membersihkan sampah yang ada di sekitaran. Mungkin untuk adik-adik juga yang duduk di bagian belakang mungkin bisa menyesuaikan dan posisi belajar nanti bisa terlihat teratur. Ya, Bu. Oke, silakan. Oke, baik. Sebelumnya mungkin di sini ada ketua kelasnya. Saya. Oke. Mungkin ketua kelas bisa pimpin doanya. Oh iya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran dapat kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran dari teman-temannya. Nur Aznia, Hadir, Bu. Rosdiana Adam, Hadir, Bu. Muhammad Safi Tribantali, Hadir. Rahmatia Karwana, Hadir, Ibu. Patra Pakaya, Hadir, Bu. Sri Nurayun Amahu, Hadir, Bu. Nur Fadila Pameksa, Hadir, Ibu. Rini Samiden, Hadir, Bu. Saifullah Mamonto. Hadir, Bu. Oke, baik, berarti pertemuan hari ini semua hadir semua ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit aturan atau tata tertib untuk pada mata pelajaran saya. Di sini saya berharap adik-adik bisa disiplin. Disiplin di sini bisa masuk pada tepat waktu. Saya berharap jika mata pelajaran pada jam 9 masuk pada jam 9. Untuk keterlambatannya, saya akan memberikan waktu hanya 10 menit waktu keterlambatan. Lewat dari 10 menit, mohon untuk belajar di luar. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, mungkin yang harus diperhatikan yaitu aspek penilaian dari saya. Mungkin tiap-tiap guru memiliki aspek penilaian tersendiri. Jadi untuk saya sendiri, saya memiliki penilaian yang pertama yaitu sikap dari adik-adik sendiri. Sikap di sini yang saya nilai yaitu keaktifan. Keaktifan dan peserta didik sangat penting dan di sini juga untuk menambah nilai dari adik-adik sendiri. Yang kedua yaitu tanggung jawab, di mana bisa tanggung jawab dengan tugas yang saya berikan dengan tugas-tugas atau saat pembelajaran nanti. Selanjutnya yaitu tentang nilai akhir dari saya, di mana saya akan memberikan nilai akhir yaitu mungkin ujian berupa tulisan ataupun bisa saja mungkin dengan secara lisan. Berhubung ini kan materi-materi yang sangat mudah, jadi mungkin adik-adik bisa melakukannya. Sudah paham dengan teknik penilaian saya? Paham, Bu. Tidak ada yang ditanyakan dengan penilaian? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Sebelumnya saya minta perhatiannya sedikit, mungkin bisa diperhatikan di sekeliling Anda, bisa diamati dalam hitungan detik saja ya. Oke, amati. Kira-kira ketika adik-adik mengamati, organ apa yang berperan saat adik-adik mengamati saat ini? Mata, Ibu. Mata. Yang kedua, di saat saya menjelaskan saat ini, kira-kira apa organ yang adik-adik gunakan saat saya menjelaskan saat ini? Telinga. Apa? Telinga. Oke, telinga.
ketiga, di saat adik-adik saat saya perintahkan keluar, di saat terik matahari yang tinggi, kira-kira apa yang bisa adik-adik rasakan ketika saya jemur di matahari atau saya letakkan di ruang yang ber-AC? Kira-kira apa yang adik-adik bisa rasakan? Ibu panas, dingin. Itu organ yang berperan apa? Kulit. Bentar. Kulit. Yang selanjutnya yaitu di saat saya membawa atau teman-teman di sini membawa makanan. Nah, ketika makanan itu saya buka, kira-kira organ yang berperan yang kalian rasakan itu apa? Hidung. Apa? Hidung. Bau. Itu organnya berperan apa? Hidung. Sudah pintar ya? Ya, biasa. Selanjutnya yang terakhir mungkin ketika saya memberikan suatu makanan, nantinya itu makanan saya akan berikan kepada adik-adik langsung. Kalian bisa makan itu secara langsung. Nah, kira-kira ketika saya memberikan makanan yang manis, pahit, kira-kira organ yang berperan adalah pintar sekali. Ya. Jadi dari kelima ini yang kalian sudah sebutkan, bisa diketahui bahwa materi kita adalah Sistem indra, Ibu. ya, materi kita adalah sistem Indra. lebih tepatnya pada diri Manusia. Berarti sudah tahu ya, Iya, poin Bu. atau aspek-aspek yang akan kalian belajar yaitu mengenai mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Oke, selanjutnya mungkin saya akan memberikan waktu sedikit. Kira-kira teman-teman semua memiliki 5 aspek ini atau mungkin ada teman-teman yang kekurangan, mungkin pengecapnya kurang. Ada? Semua memiliki mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Ya, alhamdulillah. Ibu lengkap. Jadi kita kan belajar tentang sistem indera. Kira-kira siapa di sini yang tahu apa sih itu indera? Oke, menurut Pak. Menurut saya, Ibu, sistem indra itu atau indra itu merupakan organ atau suatu media yang bisa memberikan rangsangan untuk tubuh kita sendiri. Oke, bagus. Ada yang lagi? Menurut Sapitri tadi? Kalau menurut saya, Bu, indra itu adalah alat untuk mendeteksi sesuatu. Oke, baik. Jadi di sini materi kita tentang sistem indera, di mana sistem indera itu adalah bagian dari sistem saraf, di mana yang berfungsi untuk proses informasi indera. Dan di sini indera itu merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia, di mana kita bisa untuk mengenali, bisa merasakan, dan bisa merespon terhadap stimulus yang ada. Oke, jadi mungkin mengenai materi kita kali ini, di mana saya berharap adik-adik bisa mengetahui mungkin tujuan dari pembelajaran ini. Saya berharap adik-adik bisa memahami mengenai apa sih itu sistem indera. Yang kedua, di sini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai fungsi-fungsi dari sistem indera. Nah, berhubung ini materi kelanjutan, nanti akan ada materi-materi selanjutnya. Dan di sini mungkin tujuannya dari peserta didik belajar ini agar kalian tahu bahwa ternyata di dalam tubuh kita sendiri, di dalam tubuh kita manusia terdapat indera-indera yang bisa berfungsi. Jadi adik-adik bukan hanya sekedar kita manusia memiliki mata, kita memiliki hidung, tapi di sini tujuannya kita belajar agar kita mengetahui ternyata di dalam tubuh manusia kita diciptakan untuk berbagai indera yang bisa digunakan untuk kehidupan kita nanti. Untuk fungsinya mungkin adik-adik mungkin sudah sedikit tahu, tapi nanti saya akan jelaskan lebih detail. Selanjutnya di sini materi yang akan saya bahas mungkin tadi sudah selesai mengenai pengertiannya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari indera tersebut, di mana saya akan menjelaskan pada poin pertama yaitu mata. Di mana mata ini berfungsi untuk menerima rangsang berupa cahaya, di mana karena di dalamnya itu terdapat reseptor. Reseptor penerima cahaya ini yang disebut dengan fotoreseptor. Nah, mungkin perlu diingat, jadi penerima cahaya itu dapat disebut fotoreseptor. Paham sampai sini? Yang kedua yaitu mengenai telinga, di mana telinga ini merupakan tempat beradanya indera pendengaran dan
keseimbangan, di mana telinga ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada telinga luar, tengah, dan telinga dalam. Berhubung materi saya untuk pertemuan kali ini hanya membahas pengertian dan fungsi, jadi untuk lebih detailnya mengenai struktur mungkin kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas mengenai struktur lebih detail sistem indera ini. Jadi pertemuan hari ini hanya pengertian dengan fungsi. Selanjutnya yaitu hidung, di mana hidung ini merupakan organ tempat beradanya reseptor pembau. Nah, mungkin apabila kita berjalan atau melewati sampah, kita bisa bisa merasakan bau atau bau busuk atau bisa bau-bau yang lainnya. Selanjutnya yaitu lidah, di mana lidah ini merupakan tempat beradanya indera pengecap, di mana zat yang dapat dikecap ini adalah zat-zat kimia yang berupa larutan. Selanjutnya yaitu kulit, di mana selain sebagai alat ekspresi, kulit juga ini dia dapat berfungsi sebagai indera peraba atau indera perasa lainnya. Untuk sampai sini materinya adik-adik sudah paham? Paham Ibu, paham Ibu. Oke, baik, itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Adik-adik apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, Rahmatia Karwana. Pertanyaan saya, apakah indera kita ini akan berfungsi dengan sempurna Ibu? Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya dari adik Sri Rahmatia Karwana. Pertanyaan di sini yaitu yang pertama, kita harus mengetahui dulu indera tersebut secara anatominya itu tidak mengalami kelainan. Nah, dalam tujuan maksud dari sini itu yaitu indera tersebut dikatakan sempurna atau bisa melaksanakan fungsi-fungsi dari indera-indera masing-masing tersebut. Yang kedua yaitu bagian untuk penerima rangsang itu pasti bekerja dengan baik. Contoh yang saya berikan untuk pendengaran. Kita harus pastikan bahwa lawan bicara kita itu memiliki pendengaran yang jelas atau pendengaran yang baik, agar kita bisa pastikan bahwa si lawan bicara kita ini mengalami kelainan atau gangguan dalam pendengaran. Yang ketiga yaitu saraf-saraf yang membawa rangsang dari otak secara bekerja baik. Yang keempat yaitu tentang pusat pengolahan rangsang di otak bekerja baik. Nah, mungkin saya bisa jelaskan secara singkat saja bahwa agar memiliki organ tersebut kita harus memiliki organ yang mungkin bisa berfungsi secara baik agar kita bisa mengetahui kelainan-kelainan pada organ-organ tersebut. Nah, mungkin kita ketahui juga bahwa setiap manusia pasti ada yang memiliki kekurangannya. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena tentunya mungkin dari beberapa organ ini ada beberapa manusia yang memiliki kekurangan atau kelainan-kelainan pada beberapa organ tersebut. Untuk si penanya adik Rahmatia bisa paham? Bisa Ibu. Oh, Terima kasih, Ibu. ya baik. Oke, baik. Sekarang di sini saya akan memberikan waktu 2 menit untuk adik-adik bisa mencari literatur tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya berikan waktu 2 menit dan temukan rumusan-rumusan masalah atau hal-hal yang belum adik-adik pahami dan itu mungkin bisa dicatat. Oke, waktu saya mulai dari sekarang. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Sudah menemukan beberapa rumusan masalah? Iya Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang karena adik-adik sudah mencari beberapa literatur, nanti saya akan bagi 2 kelompok saja, di mana
Paham? Paham, Ibu. Oke, berarti ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Bisa? Bisa Bisa, Ibu. Oke, jadi ayo silakan bisa berbentuk kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi dengan apa yang sudah kalian dapatkan tadi ya. Terus susah. Berdekat. Ibu dia tidak suruh kamar ibu. Ayo Nur Asia. Berapa? Ibu dia tidak mau masuk ibu. Boleh juga. Di belakang. Ibu tidak pakai komputer aja. Oke, baik. Setelah saya bagi kelompok, saya berikan waktu 2 menit lagi. Adik-adik bisa membahas rumusan masalah yang kalian dapat dan adik-adik bisa pecahkan masalah yang kalian dapatkan tadi. Bisa ya? Bisa. Oke, saya berikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ada kendala? Tidak ada ibu. Aman. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Kelompok 2 sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 1, apakah ada kendala? Ada kendala? Ada, Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi saya harap hasil diskusi dari adik-adik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah selesai. Sudah, Ibu. Oke, jadi saya mulai dari kelompok 1 bisa memaparkan hasil rumusan masalah yang kalian dapatkan serta hasil diskusi yang kalian sudah pecahkan permasalahannya tersebut. Oke, kelompok 1 saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Jadi saya akan membacakan hasil rumusan masalah yang kami cari dari beberapa literatur dari beberapa orang. Itu kami mengangkat permasalahan tentang pada bagian telinga itu ada beberapa fungsi. Jadi kami akan menjelaskan beberapa fungsi dari bagian luar dari telinga. Nah, jawaban yang kami angkat itu terdiri dari yang pertama daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua, liang telinga itu berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi ke selaput gendang telinga. Dan yang ketiga ada tentang selaput gendang telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran dari bunyi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali ya hasil dari diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan. Ya, terima kasih Bu. Untuk kelompok 2 mungkin saya persilahkan yang bisa memaparkan hasil rumusan masalah serta hasil diskusi dari adik-adik. Ayo perwakilan dari kelompok 2. Nanti yang akan berpartisipasi akan saya catat namanya serta akan mendapatkan nilai tambahan. Saya Bu. Oke, saya persilakan Pak Fitri Bantali. Baik, terima kasih. Karena sudah memberikan saya kesempatan untuk maju ke depan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya menggunakan masker karena kondisi tidak fit. Jadi untuk kelompok kami itu permasalahan yang ada di benak kami itu sebenarnya kami kulitkan sebagai organ reseptor. Jadi sebenarnya di kulit itu berfungsi untuk meraba.
Jadi sebenarnya pada kulit itu apa-apa saja yang terdapat di kulit, reseptor apa saja yang terdapat di kulit, sehingga kulit itu bisa digunakan untuk meraba. Nah, setelah kami mengkaji literatur, ternyata pada kulit itu terdapat beberapa reseptor. Contohnya seperti corpus Meissner yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian yang kedua yaitu corpus Pacini yang berfungsi untuk menerima rangsangan tekanan. Kemudian yang ketiga ada corpus Ruffini berfungsi untuk menerima rangsangan panas. Kemudian yang keempat corpus Krause berfungsi untuk menerima rangsangan dingin. Kemudian yang kelima itu ada ujung saraf tanpa selaput yang peka terhadap rasa sakit atau nyeri. Jadi setiap rangsangan yang diterima oleh kulit itu, jadi reseptor yang menerimanya juga berbeda-beda yang ada terdapat dalam kulit. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Oke, baik sekali ya hasil presentasi dari kelompok 2. Baik, itulah hasil dari diskusi dari teman-teman ya. Sangat luar biasa karena adik-adik sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil rumusan masalah yang sudah didapatkan dari kelompok 1, di mana mereka mencari tentang pada bagian luar yaitu pada telinga, di mana mereka mencari tentang fungsi-fungsi yang ada pada bagian luar dari telinga tersebut. Nah, di sini ya sangat benar sekali yang sudah dipaparkan dari kelompok 1, di mana daun telinga itu berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua yaitu liang telinga, di mana dapat berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi ke selaput gendang telinga. Dan yang ketiga yaitu ada selaput gendang, di mana berfungsi untuk menangkap suatu getaran. Jadi sudah benar yang telah didiskusikan oleh kelompok 1. Selanjutnya yang pada kelompok 2, di mana mereka membahas tentang pada kulit. Mereka mencari permasalahan tentang kulit, apa saja reseptor-reseptor yang terjadi pada kulit tersebut, di mana mereka membahas ada 5, yaitu yang pertama corpus Meissner, di mana berfungsi untuk menerima rangsangan sentuhan. Nah, kenapa teman-teman bisa ketika ada lawan jenis melakukan sentuhan kepada teman-teman, itu teman-teman bisa merasakan, karena itu di dalam tubuh kita memiliki corpus Meissner, di mana kita bisa merasakan atau bisa mengetahui sentuhan-sentuhan yang diberikan dari teman atau lawan kita. Yang kedua yaitu corpus Pacini, di mana berfungsi untuk menerima rangsang tekanan. Dan yang ketiga yaitu ada corpus Ruffini, di mana untuk menerima rangsang panas. Nah, mungkin adik-adik bisa kadang merasakan situasi atau dalam keadaan panas. Jadi yang berperan di sini adalah reseptor Ruffini, bisa merasakan keadaan dalam keadaan panas. Begitu sebaliknya yaitu pada corpus Krause, di mana adik-adik bisa merasakan dalam keadaan kondisi dingin. Jadi kan tubuh kita itu bisa memiliki beberapa rangsangan yang bisa kita rasakan di dalam tubuh kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada ujung saraf tanpa selaput, di mana ujung saraf tanpa selaput ini yang peka terhadap rasa sakit atau nyeri. Jadi kadang-kadang adik-adik bisa merasakan rasa sakit pada dalam tubuh kita atau nyeri di dalam tubuh kita, berarti ini terjadi pada ujung saraf tanpa selaput. Sampai sini mungkin sudah jelas dari penjelasan saya serta presentasi dari adik-adik. Jelas, Bu. Oke, baik. Mungkin dari adik-adik, dari semua adik-adik di sini mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Oke, Fadila Papempang. Jadi berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini yaitu sistem indera, di mana sistem itu merupakan sistem yang terdiri atas organ-organ mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah yang itu berhubungan langsung dengan sistem saraf yang berfungsi sebagai menghantarkan beberapa rangsangan dari luar. Dan untuk fungsinya itu sendiri, pertama ada mata itu yang berfungsi sebagai untuk melihat objek jauh dan dekat. Berikutnya ada kulit itu sebagai pelindung tubuh, misalnya untuk melindungi tulang, kulit, dan sistem-sistem organ yang ada dalam tubuh kita. Kemudian ada hidung itu sebagai fungsi yang berfungsi sebagai organ pernapasan. Kemudian ada telinga itu sebagai alat pendengar dan menangkap suara di sekitar kita. Dan yang terakhir itu ada lidah itu sebagai alat pengucap. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan dari salah satu peserta didik ya, sangat luar biasa.
Jadi di sini dapat kita berikan kesimpulan bahwa sistem indera ini sangat penting atau sangat berperan penting dalam tubuh kita. Dan tentunya sistem indera juga di sini memiliki beberapa fungsi. Tentunya fungsinya yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Mungkin dari terakhir pertemuan apakah ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Oke, baik. Selanjutnya pertemuan selanjutnya yaitu sama masih tentang sistem indera, tapi lebih menekankan lagi pada struktur. Jadi saya mohon adik-adik bisa belajar mengenai struktur indera serta kelainan-kelainan apa saja yang terjadi pada indera-indera yang kita miliki. Untuk tugas kedepannya saya harap adik-adik cukup belajar saja atau cukup menguasai saja tentang struktur indera. Untuk tugas kedepannya bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, karena pertemuan kali ini sudah selesai dan pembahasan kali ini juga sudah selesai, saya harap pertemuan kali ini bisa diterima dengan baik. Jadi setelah adik-adik keluar dari ruangan ini bukan hanya sekedar menerima materi, akan tetapi adik-adik bisa lakukan atau bisa peragakan ketika di luar sana ada yang ingin bertanya mengenai apa sih fungsi dari organ indera ini, apa sih fungsi dari organ ini. Nah, ketika adik-adik sudah menerima pelajaran hari ini, adik-adik sudah mendapatkan ilmu dan bisa memberikan pengetahuan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin belum paham tentang sistem indera. Apalagi mungkin ada keluarga yang pendidikannya lebih di bawah dari kita. Jadi kita bisa memberikan pemahaman sedikit kepada mereka. Mungkin itu sekian dari hasil pembelajaran kita hari ini. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.